Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Desember. Akibat pengaruh angin monsun timur laut, suhu di puncak Gunung Heuhan mendekati 0 derajat Celcius pada dini hari ini. Ditambah adanya kelembapan, diiring turun pelet salju pada pukul 8 pagi. Sementara itu, stasiun pengamat cuaca di Gunung Isan mencatat suhu serendah minus 6,6 derajat yang menciptakan embun beku di sekitar dini hari. Suhu puncak utara Gunung Isan mencapai minus 6,6 derajat pada pukul 3 dini hari ini. Walaupun tidak turun salju, ada embun beku yang menyelubungi pucuk daun, membuat pemandangan menjadi putih. Selain itu, suhu uling di Gunung Heuhan mendekati 0 derajat Celcius pada dini hari ini. Sekitar pukul 8 turun pelet salju tapi hanya berlangsung 3 menit. Saat ini suhu di Gunung Heuhan sekitar 2-3 derajat. Kelembapan cukup namun suhu kurang rendah. Salju perdana musim dingin tahun ini masih perlu ditunggu. Wabah COVID-19 dan flu di Taiwan semakin memanas. Pusat Pengendalian Penyakit memprediksi virus COVID-19 dan flu akan mencapai kulminasi pada waktu yang sama sebelum Imlek. Jumlah pasien berobat penyakit flu akan bertambah hingga 120.000 orang per minggu. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 akan bertambah rata-rata 20.000 orang per hari. Sejumlah penyakit pernafasan melanda Tiongkok akhir-akhir ini. Banyak orang bergegas membeli alat screening untuk tes mandiri di rumah. Namun dokter mengingatkan kelompok beresiko tinggi seperti lansia dan penderita penyakit kronis tetap perlu berobat ke rumah sakit bila demam tinggi berlanjut. Di sisi lain, wabah COVID-19 di Taiwan mulai memanas dengan penambahan 260 kasus baru lokal dan 31 kasus meninggal pekan lalu. Jumlah komplikasi dan kematian mencapai angka tertinggi baru-baru ini. CDC memprediksi virus influenza dan virus COVID-19 lokal dapat mencapai kulminasi pada waktu yang sama sebelum Imlek. Jumlah pasien berobat penyakit flu dalam 1 minggu akan bertambah hingga 120.000 orang. Sementara rata-rata jumlah kasus positif COVID-19 adalah sekitar 18.000 hingga 20.000 per hari. 我们预估呢，这个高峰会比先前预估的延后到1月中到1月下旬，也就是在春节前的时候，可能会迎来这一波新冠的高峰。那预估单日的这个感染人数会在1.8万到2万人之间。 CDC mengingatkan pada akhir tahun warga sering mengunjungi kerabat dan sering bepergian, sedangkan waktu yang diperlukan vaksinasi untuk menghasilkan efek perlindungan adalah 2 minggu. Oleh sebab itu warga berusia di atas 6 bulan, terutama di atas 65 tahun, diingatkan mendapatkan vaksin COVID-19 dan flu. Saat ini ada 1.500 rumah sakit di seluruh Taiwan yang menyediakan layanan vaksinasi. Teknologi AI diterapkan dalam sektor pariwisata secara bertahap. Untuk menambah kapasitas pelayanan kepada wisatawan internasional, Ditjen Pariwisata Taiwan mendirikan loket penerjemah AI di Bandara Songsan dan Pusat Pengunjung Yehlio yang dapat melayani penerjemahan untuk wisatawan asing secara spontan. Wisatawan berbicara melalui mikrofon dan terjemahan dalam bahasa Mandarin ditampilkan di sisi lain layar transparan. Dalam rangka menyambut Wisman dan memastikan kelancaran komunikasi, Ditjen Pariwisata telah mendirikan loket penerjemah AI di Bandara Songsan Taipei dan Pusat Pengunjung Yehlio Kota New Taipei untuk menyediakan layanan penerjemahan instan. And when I just arrived, then I don't have connection. So if I don't have connection, I can't use Google Translate. So if this is readily available, then that's very helpful. Kini saat muncul kerumunan, staf penerjemah non-profesional juga dapat membantu wisatawan secara spontan melalui loket penerjemah AI yang saat ini tersedia dalam 4 bahasa, Mandarin, Inggris, Jepang, dan Korea. Loket akan dipasang di Bandara Songsan terlebih dahulu karena banyak turis Jepang dan Korea yang keluar masuk di sini. 希望说未来也能开发东南亚语系的一个翻译的一个 AI 系统，服务更多东南亚语系的一个国家的一个旅客。 Di masa depan, loket penerjemah AI yang dikembangkan oleh produsen dalam negeri ini akan dievaluasi untuk dibangun secara bertahap di 13 tempat pemandangan alam nasional untuk memungkinkan Wisman berwisata di Taiwan secara leluasa. Alasan penggunaan partisi transparan adalah sebagai antisipasi penularan pandemi dan memungkinkan kedua belah pihak untuk melihat ekspresi satu sama lain. Mengolah sendiri menu ikan buntal sangat membahayakan. Beberapa hari yang lalu, seorang warga Kabupaten Antol teracun oleh ikan buntal yang dimasak sendiri, mengakibatkan 1 tewas, 8 luka-luka. Badan Pengawas Obat dan Makanan hari ini mengumumkan hasil tes bahwa jenis ikan yang dimakan adalah ikan buntal pisang beracun. Jika dikonsumsi dalam bentuk mentah sebanyak 2 potong,
akan mencapai dosis yang mematikan. Seorang warga di Desa Renai, Kabupaten Nanthom mengonsumsi ikan buntal bersama dengan keluarga dan teman, mengakibatkan beberapa orang mengalami mati rasa dan segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan darurat. Tapi amat disesalkan, 1 tewas, 8 luka-luka. Hasil tes dari FDA menyatakan ini merupakan ikan buntal pisang yang sangat beracun. Jika dikonsumsi dalam bentuk mentah sebanyak 2 potong akan mengakibatkan kematian. Tetrodotoksin yang ditemukan pada ikan buntal ada racun saraf. Kandungan racunnya beribu kali lipat dari natrium cyanida. Walaupun sudah dipanaskan, tetap tidak dapat dimusnahkan dan tidak ada obatnya. Di Taiwan telah ada 4 kasus keracunan dalam 10 tahun terakhir. Total 17 orang dilarikan ke rumah sakit, 1 meninggal dunia. Warga diharapkan tidak mengonsumsi. Jumlah korban meninggal erupsi Gunung Merapi di Indonesia saat ini telah mencapai 22 orang. 16 diantaranya telah diserahkan kepada Pusat Identifikasi Korban Bencana Alam yang berada di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR yang beranggotakan 200 orang terus melakukan misi penyelamatan di lokasi kejadian. Seiring ditemukannya lebih banyak pendaki di kawah Gunung Merapi, jumlah korban tewas yang terdata hingga Selasa tanggal 5 Desember telah meningkat hingga 22 orang, naik dari jumlah awal yakni 13 orang. Tim SAR beranggotakan sekitar 200 orang tersebut akan melanjutkan misi pencarian terhadap seorang pendaki yang hilang lainnya pada tanggal 6 Desember. Kepala tim SAR menyampaikan sebanyak 16 korban tewas telah diserahkan kepada Pusat Identifikasi Korban Bencana Alam yang berada di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar. Pihaknya tengah menunggu 1 tim lainnya yang mengangkut kantong jenazah. Ini sudah berjumlah 16 orang. Saat ini sudah kita serahkan ke pihak DPI Polri di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar. Gunung Merapi meletus pada hari Minggu tanggal 3 Desember dan mengeluarkan kolom abu setinggi 3 km dari puncak gunung. Merapi merupakan salah satu dari gunung vulkanik teraktif di Pulau Sumatera. Gunung tersebut sempat meletus pada Januari dan Februari tahun ini. Erupsi pada hari Minggu lalu merupakan bencana terparah sejak tahun 1979 yang sempat menelan 60 korban jiwa. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.